Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman semua? Mudah-mudahan dalam keadaan sehat ya, dan selalu berbahagia, dan juga dilimpahkan rezekinya. Kali ini kita ketemu di susur jalur Tanjung Sari ya, tepatnya dari stasiun Ranca Ekek menuju Tanjung Sari. Karena ini jalur non-aktif, kita juga bakal kunjungin beberapa tempat yang ada di jalur tersebut ya. Oke, seperti apa keseruannya? Tonton terus videonya sampai selesai ya teman-teman. Oke teman-teman, setelah kemarin di episode yang lalu udah review jembatan Cincin Jatinangor, kali ini kita bakalan melanjutin perjalanan menuju ke arah Tanjung Sari. Namun kita juga nggak langsung ke stasiun Tanjung Sarinya, ada beberapa tempat yang bakal kita datengin ya. Oke, kita lanjutin perjalanannya. Kita lanjutkan perjalanan ya teman-teman. Mudah-mudahan hari ini bisa nemuin sisa-sisa peninggalan lagi ya. Dan tentunya selamat sampai tujuan, sampai nanti pulang lagi. Ini memang jalannya kelihatan tampak bergelombang ya, tapi itu karena faktor waktu ya. Mungkin juga karena di sini kan istilahnya udah padat penduduk, jadi udah banyak perubahan oleh faktor alam dan manusianya. Kita terus menuju bekas jalurnya ya, ke arah sini. Betul ke arah sini. Saya juga belum pernah sih soalnya. Kita cek dulu ya. Oke, kita cek dulu. Betul ke arah sini biar pasti. Oh, ada kerbau. Ya, betul ya, jalurnya ke sini terus menyusuri bukit-bukit, punggung bukit, ini apa, lebih pastinya punggung bukit ya. Namun pemandangan di sini cukup bagus ya teman-teman, karena memang sebenarnya jalur apa Ranca Ekek Tanjung Sari itu melalui perbukitan dan pegunungan ya, cenderung bagus pasti. Dan kebayang ya, zaman dulu area-area yang dilalui itu masih asri, masih belum banyak pemukiman ya, masih pegunungan, masih hijau gitu kan, sawah dan pegunungan. Oke, jalur kereta apinya menuju ke arah sana masih terus ya, dan apa bisa ditembus, kita cek aja nanti. Kalau dilihat di peta, ujung jalannya tuh nggak ada, maksudnya buntu ya. Kalau ngeliat kondisi jalan yang ada di peta, jalan ini tuh buntu. Jadi masuk ke jalan setapak gitulah. Kita cek aja ya sampai mana ini jalan keretanya, maksudnya bekas jalur keretanya. Nah, jadi si jalur kereta apinya tuh ke kiri.
ke daerah perkebunan ini. Oh, ada tali layangan ya, bahaya nih kalau. Oke, nah ini bekas railbednya ke arah sini. Di sini juga masih ada bekas batu balesnya ya, batu balas lah kalau bahasa kerennya. Tapi kalau orang Sunda sih banyakannya bilangnya bales, batu bales. Nah ini bekas jalur keretanya ke sini. Udah mulai jalannya semi off-road ya. Dan tampaknya memang sudah tidak ada jalan yang memungkinkan ya untuk dilalui. Kita sementoknya aja. Oke. Ini udah agak rimbun ya teman-teman, cukup rimbun juga jalannya. Jalan setapak sih ini, memang di peta juga sama jalan setapak. Ini ban saya goal-geol ya karena bukan ban off-road jadi agak-agak licin tanahnya karena tanahnya masih basah. Oke, mungkin kita nggak akan ngelanjutin lewat jalan ini ya teman-teman, karena memang ini nggak memungkinkan ya. Tuh, saya khawatirnya ada apa, nggak ada jalan lagi gitu. Makanya, tapi coba kita cek lagi ya, mudah-mudahan ada jalan. Kita cek dulu ke depan apakah jalannya masih bisa dilalui atau enggak, karena ini memang udah agak rimbun ya, dan lumayan kena tangan juga. Kayaknya nggak memungkinkan karena ke depan sana udah mulai rimbun. Jadi kita ngambil langsung ke ujungnya ya. Tuh, ini bekas jalur kereta api ke arah menuju arah Tanjung Sari ya. Oke teman-teman, kita lanjut menuju ke arah Tanjung Sari melalui jalan lain. Kalau misalkan motornya memadai sih, saya pengen gitu melalui jalur yang ada di depan kita ini. Tapi ya jangan maksain lah ya. Next time lah kalau misalkan motornya memadai, kita lewat sini. Oke teman-teman, kita lanjut menuju lokasi berikutnya. Ternyata lumayan tinggi ya ini tebingnya, jurangnya agak curam juga. Jadi tetap hati-hati ya teman-teman kalau misalkan lewat jalur-jalur seperti ini. Kalau memang tidak memungkinkan, mending nggak usah, karena keterbatasan juga ya. Satu, kendaraan yang dipakai harus bisa dipakai off-road. Kedua, jangan sampai kita maksain tapi nyusahin nantinya gitu. Karena saya ini sendirian, jadi kalau ada apa-apa takutnya susah gitu kalau sendirian kan. Kalau berdua atau bertiga kan masih mending lah ya. Kalau sendirian kayak gini kan agak repot, ada apa-apa bisa nantinya jadi ribet. Oke, kurang lebih seperti ini ya keadaan jalur kereta api yang udah nonaktif, bahkan udah mati ya, mati lama sekali jalurnya. Tapi di sini tidak ada, saya nggak ngelihat ini loh, nggak ngelihat patok. Apa belum ya? Sejauh ini saya belum melihat patok. Kayaknya belum dipasang deh untuk daerah sini. Baru sampai
Jatinangor tadi ya, jembatan cincin aja kayaknya. Nah, batu balas yang ada di area sini masih kerasa dan masih ada ya, kerikil-kerikil, bukan kerikil sih ya, batu balas zaman-zaman dulu masih kerasa, masih kelihatan juga. Teman-teman, setelah kita melalui jalan raya biasa ya, yang jalan ini itu tembusnya ke sini, dan dulu railbed itu lewat sini, persis dataran ini ya. Jadi dia mengikuti punggung-punggung tebing ini terus menuju ke arah yang kita tadi pas nggak ada jalan ya. Dan di sini udah betul-betul jadi kebon ya. Ini kebonnya bisa kita lihat ya, tuh. Ini kebon yang memang dahulunya jalan kereta api itu atau jalur kereta apinya lewat sini. Namun udah kita nggak bisa lihat bekas-bekas atau sisa-sisanya. Nah, di samping kita ini adalah jalan, di mana jalan yang dinamakan Jalan Stadspoorwegen ya, SS, Jalan SS. Warga atau orang-orang sekitar sini menyebutnya Jalan SS ya. Dimana pengambilan nama tersebut itu pun dari Stadspoorwegen. Pemandangan di sini cukup bagus. Kita bisa lihat juga di sana ada patok kereta apinya. Cuman saya nggak nemu patok SS-nya ya. Tapi itu di pinggir apa? Itu ada batu tapi bukan patok ya. Saya kira patok, ternyata bukan. Biasanya sih kalau di tempat-tempat yang masih jadi kebun kayak gini sih biasanya suka ada. Tapi sejauh ini saya nggak nemu. Mudah-mudahan agak di depan atau di lain tempat selain di sini kita bisa nemu ya. Kita coba cek ya bagaimana keadaan di sekitar sini. Mudah-mudahan masih ada sisa-sisa. Ya seperti ini pemandangan yang ada di sekitaran ini. Daerah apa ya, nanti saya tulis di bawah ya nama daerahnya, dan untuk area lokasinya, titik koordinatnya cek di deskripsi ya. Masya Allah, tabarakallah ya teman-teman. Ini pemandangan luar biasa, indah, nggak ada celak lah. Mantap. Apalagi kalau nanti misalkan di reaktivasi, ini luar biasa, juara lah untuk pemandangan mah. Saya kira batu ini batu patok, ternyata bukan. Oke, kita coba cek yang di sana, itu batu apa. Sepertinya sih sama ya, batu biasa ya, bukan patok SS. Oke, kita lanjut ya ke lokasi berikutnya yang ada di arah ke sana ya. Saya juga belum pernah. Kita coba terus ikutin nanti, karena jalan ini saya baru pertama. Nanti juga saya sambil cek ya kiri kanan. Dan menurut mapping peta ya, saya mapping di peta digital, di depan sana tuh ada jembatan. Yuk kita lanjut menuju ke arah Tanjung Sari. Lanjut ke lokasi berikutnya ya teman-teman. Ini ada jembatan, dimana jembatan itu agak lumayan fenomenal ya, karena memang kalau yang nggak ngeh itu pasti nggak akan nyangka kalau itu tuh jembatan bekas jembatan kereta gitu. Bangunannya kalau saya ngelihat di Google dan beberapa konten kreator yang udah kesana, bangunannya memang mirip-mirip jembatan-jembatan yang ada di Jawa Barat tentunya kayak yang tadi lah di Jembatan Cincin, itu mirip-mirip seperti itu. Oke, nggak apa-apa ya teman-teman ya, karena ini saya pun sebenarnya penasaran, karena teman-teman juga mungkin harus
ngejajal ya, nyoba gimana sih rasanya ngedatengin tempat-tempat bersejarah seperti ini. Jadi kalau ada waktu dan kesempatan, teman-teman jangan cuma nonton di YouTube aja, kali-kali datengin juga tempat-tempat yang ada di sekitaran rumah teman-teman ya, dimanapun itu pasti ada sisa-sisa peninggalannya. Contohnya kayak sekarang ini, kebanyakan orang-orang yang di Sumedang atau di Tanjung Sari itu jarang yang ngeh kalau di sini tuh ada X jalur kereta api ya. Oke, kita bisa lihat di sana ada patok-patoknya kiri kanan. Ini saya nggak pakai jaket karena panas ya, biarin hitam juga, ada emang hidung gitu. Ya karena pas pakai jaket itu panasnya luar biasa, makanya saya lepas. Oke, di sini tampak ada bangunan mencurigakan. Entah ini apa ya? Apakah sifon? Tapi kalau memang sifon ini nggak ada lawan ya, apa kekubur? Nanti saya coba cek ya. Kita lihat. Siapa tahu bener. Siapa tahu betul itu sifon. Sifon itu saluran air dimana yang pada zaman dulu, zaman Belanda, mereka membuat saluran air ini untuk melewati ke bawah ya. Persis bersebelahan dengan patok sih. Oh iya, tadi saya lupa ngasih tahu ya. Pas kita berhenti yang di sana tuh, yang di jalur yang tadi ya, itu tuh sebenarnya di situ ada halte, cuman udah nggak ada bekasnya. Atau jangan-jangan ini haltenya, tapi ini nggak tahu ya, kita nggak bisa pastiin kalau ini bekas bangunan apa. Yang pasti ini bangunan lama, cuman kita nggak tahu ini bangunan apa. Oke, kita lanjut jalan lagi. Atau mungkin ini bekas area haltenya. Kita juga nggak bisa pastiin ya. Mudah-mudahan ada yang tahu dari teman-teman dari KAI atau dari Railfans, bisa tahu itu bangunan apa. Komentar di bawah ya. Oke, sini ada jembatan kecil. Kayaknya ini juga jembatan peninggalan ya, karena pasti dari dulu itu si aliran airnya. Itu dari dulu ya, si kondisi aliran air seperti itu dan dibiarkan gitu. Oke, ini udah masuk ke tempat-tempat pemukiman warga lagi. Masih jalan ini yang dulunya jalur kereta api ya, masih persis yang kita lewatin ini. Ternyata patok udah sampai situ ya. Namun ada beberapa tempat yang memang nggak ada patoknya. Entah itu belum dipasang atau gimana, saya juga nggak begitu tahu ya. Karena ada beberapa patok di sini juga tuh. Kayaknya memang udah dipasang, cuman ada beberapa yang kekubur tuh. Patok-patok yang di sana juga ada, di kiri kanan sebenarnya ada. Tapi patok-patoknya ada yang udah mulai rusak ya, udah terguling gitu, ngaguling, ngagoler. Nah, ini nggak jauh dari ini ada jembatan. Tuh di depan sana ada, udah kelihatan ya dari sini ya. Nah, ini jalan yang kita lewatin ini adalah dulunya jalur kereta api ya. Dan jembatan yang di depan kita ini jembatan kereta api dulunya. Jarang ada yang tahu karena memang udah
puluhan tahun ya, dan cenderung si jembatan ini tuh taunya orang jembatan biasa, jembatan jalan biasa. Padahal kalau kita jeli ya, teliti gitu, kalau jembatan biasa itu nggak mungkin ada kayak gini, kayak ginian nih. Ini besi buat apa coba, ya kan? Kalau kita jeli, ini menandakan bahwa ini tuh seleko, bekas peninggalan perkereta apian. Oke, kita cek seperti apa jembatannya. Mudah-mudahan masih bisa turun ya, karena ini udah rimbun. Nggak tahu lewat mana nih turunnya. Kita nyuri-nyuri celah ya, karena memang susah ini. Namun ini bentukannya mirip kayak jembatan cincin yang tadi ada di Jatinangor. Persis mirip. Sayang nggak begitu jelas ya. Cuman ya seperti inilah. Udah rimbun banget sama pohon-pohon bambu. Maaf banget ya teman-teman. Saya udah nyari jalan, ini agak susah nih. Karena memang di sini kondisinya, keadaannya tuh udah rimbun sama pohon bambu, jadi agak-agak repot nih mau nembusnya juga. Nanti saya coba cek jalan lain, siapa tahu ada ya. Oke, alhamdulillah ternyata di sebelah baratnya itu ada jalan menuju ke bawah ya. Dan seperti ini kondisi jembatannya sekarang yang bisa kita lihat dari dekat ya. Ini persis struktur bangunan dan ya motif yang ada di sini pun, ornamennya pun mirip dengan jembatan yang sebelumnya, yaitu jembatan cincin Jatinangor. Dan ternyata di sini bulatan yang seperti di jembatan cincin sebelumnya itu ada tutupnya ya. Baru tahu. Dan di sini tutupnya masih utuh, yang mungkin di jembatan sebelumnya itu udah nggak ada ya, udah hilang. Tampak masih kokoh, ada kelihatan 2 pilar dari sini ya. Dan ini persis seperti bangunan-bangunan pada umumnya, ada lingkaran seperti seperti jendela, atau mungkin seperti ruangan mungkin ya. Tapi mungkin fungsinya lain ya, bukan untuk ruangan. Kondisinya seperti ini, masih utuh dan kokoh. Namun sayang pada saat saya turun, lagi-lagi sampah berserakan ya. Dan jembatan ini cenderung berstruktur lurus, tidak berbelok seperti jembatan cincin sebelumnya. Kelihatan ya, lurus jembatannya, nggak berbelok. Ini miringan yang di ujung-ujung sininya itu mirip ya, persis dengan yang di jembatan cincin Jatinangor. Mirip plak, karena ini udah ditumpuk, jadi miringannya nggak begitu kelihatan jelas. Cuman ini jelas ya, miringan ininya sama persis. Ini selekonya. Ini seleko besi yang cukup unik. Dari sini si jembatan kelihatan tinggi ya, karena memang cukup dalam juga si sungainya. Oke teman-teman, di video kali ini kita cukupkan sampai di sini ya. Mudah-mudahan bisa menghibur teman-teman semua. Dan kita lanjutin di episode berikutnya. Jangan lupa tonton terus channel Nomotovlog. Mohon maaf jika ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.